Selamat siang para dosen penguji, perkenalkan nama saya Prasetya Adi Wicaksana, NIM 178114090. Di sini saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Efek Antiinflamasi Topikal Ekstrak-etanol Kulit Jagung CMSL pada mencit jantan galur Swiss terinduksi karagenin. Yang pertama, latar belakang. Dilatar belakangi oleh inflamasi itu sendiri yang merupakan respons sistem kekebalan tubuh terhadap adanya rangsangan berbahaya seperti patogen, sel-sel yang rusak, senyawa beracun ataupun iradiasi. Ini menurut Chen et al. 2018. Kemudian inflamasi ini membutuhkan terapi. Terapi inflamasi yang umum digunakan adalah golongan NSAID dan kortikosteroid. Kemudian akhir-akhir ini muncul tren penggunaan tanaman herbal menurut Mirza 2017. Hal ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi agen antiinflamasi berbasis herbal. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan adalah jagung. Bagian jagung yang menjadi limbah yang pemanfaatannya belum optimal adalah kulit jagung menurut Ginting 2015. Kemudian menurut penelitian Roh 2016, dalam penelitiannya secara in vitro, ekstrak etanol 70% kulit jagung CMSL memiliki aktivitas antiinflamasi dengan menghambat produksi nitric oxide dalam sel RHW 264.7 yang diinduksi lipopolisakarida. Kemudian senyawa aktif kulit jagung yang dapat digunakan sebagai agen antiinflamasi adalah flavonoid dan saponin. Kemudian metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah maserasi dikarenakan prosedur dan peralatannya sederhana, serta metode ini tidak perlu pemanasan untuk menghindari rusaknya komponen senyawa akibat panas menurut Purwanto 2015. Kemudian ekstrak etanol kulit jagung nantinya dibuat dalam bentuk sediaan topikal karena untuk mengurangi resiko efek samping pada saluran gastrointestinal. Kemudian juga pemberian obat secara topikal ini memiliki kelebihan antara lain praktis, mudah, dan nyaman dalam penggunaan, serta dapat meningkatkan kepatuhan pasien. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah ekstrak etanol kulit jagung CMSL memiliki efek antiinflamasi topikal pada mencit galur Swiss yang diinduksi dengan karagenin? Kemudian yang kedua, berapakah konsentrasi optimum ekstrak etanol kulit jagung CMSL yang menunjukkan efek antiinflamasi topikal pada mencit galur Swiss yang terinduksi dengan karagenin? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum untuk menambah informasi mengenai potensi ekstrak etanol kulit jagung CMSL sebagai agen antiinflamasi. Kemudian ada tujuan khusus. Yang pertama untuk mengetahui efek antiinflamasi topikal ekstrak etanol kulit jagung CMSL pada mencit galur Swiss yang diinduksi karagenin. Yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi optimum ekstrak etanol kulit jagung CMSL yang menunjukkan efek antiinflamasi topikal pada mencit galur Swiss yang diinduksi karagenin. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, memberikan sumbangan ilmu bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang obat tradisional mengenai aktivitas ekstrak etanol kulit jagung. Yang kedua, manfaat metodologis, memberikan manfaat bagi pengembangan metode penelitian dalam ilmu kefarmasian tentang ekstrak etanol kulit jagung CMSL. Yang ketiga ada manfaat praktis untuk memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat mengenai penggunaan sediaan topikal ekstrak etanol kulit jagung CMSL sebagai antiinflamasi beserta konsentrasi optimumnya dalam memberikan efek. Selanjutnya, landasan teori. Inflamasi merupakan respons sistem kekebalan tubuh terhadap adanya rangsangan berbahaya seperti patogen, sel-sel yang rusak, senyawa beracun, atau iradiasi menurut Chen et al. 2018. Umumnya inflamasi ditandai dengan adanya kemerahan, bengkak, panas, nyeri, dan hilangnya fungsi jaringan. Kemudian kandungan senyawa aktif kulit jagung yang dapat dijadikan agen inflamasi adalah saponin dan flavonoid. Kemudian penyari etanol digunakan dikarenakan solvent ini memiliki kemampuan menyari flavonoid dan saponin secara optimum menurut Soinda 2019 dan Sasikala 2018. Kemudian
pemberian ekstrak dengan rute topikal dipilih dikarenakan mudah diaplikasikan dan mengurangi risiko peningkatan efek samping pada saluran gastrointestinal. Kemudian pengujian antiinflamasi ini dilakukan dengan cara pembentukan edema buatan dengan induksi karagenin yang dapat merangsang pelepasan mediator antiinflamasi. Kemudian pengukuran tebal lipatan kulit punggung mencit jantan galurfish yang terinduksi karagenin dilakukan setiap 1 jam selama 6 jam dengan menggunakan jangka sorong digital. Kemudian efek antiinflamasi topikal ekstrak etanol kulit jagung dapat dilihat dengan adanya penurunan edema di setiap jam selama 6 jam setelah pemberian perlakuan menurut Wulansari 2018. Kemudian hipotesis ekstrak etanol 70% kulit jagung CMSL memiliki aktivitas antiinflamasi yang diberikan secara topikal terhadap edema tebal lebat kulit punggung mencit jantan galurfish yang terinduksi karagenin. Kemudian jenis dan rancangan penelitian yaitu adalah eksperimental murni dengan menggunakan rancangan acak lengkap pola searah. Kemudian dapat dilihat variabelnya, ada variabel utama dan variabel pengacau sebagai berikut. Selanjutnya ada alat dan bahan sebagai berikut. Kemudian untuk skema penelitiannya, yang pertama dilakukan determinasi tanaman. Determinasi ini dilakukan di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian dilakukan pembuatan ethical clearance yang dilakukan oleh bagian Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian dilakukan pengumpulan bahan dan pembuatan serbuk. Kulit jagung diperoleh dari pengusaha makanan olahan di daerah Klaten. Kemudian dilakukan pembuatan serbuk Simplicia kulit jagung. Selanjutnya setelah jadi serbuknya dilakukan pengujian kadar air Simplicia dengan menggunakan metode destilasi toluan. Selanjutnya Simplicia dibuat ekstrak etanol kulit jagung dengan menggunakan metode maserasi. Setelah itu dapatkan ekstrak kental dengan bobot tetap. Selanjutnya pengujian fitokimia. Pengujian fitokimia ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan senyawa saponin dan senyawa flavonoid yang ada pada kulit jagung. Kemudian dilakukan pembuatan krim ekstrak kulit jagung. Pembuatan krim ekstrak kulit jagung ini dibuat menjadi 3 konsentrasi. Yang pertama 0,5%, yang kedua 1%, dan yang ketiga 1,5% B per B. Setelah pembuatan krim kemudian dilakukan penyiapan hewan uji. Sebelum dilakukan pengujian, hewan uji terlebih dahulu dicukur rambut punggungnya dengan menggunakan gunting. Kemudian dioleskan fit untuk merontokkan rambut yang belum tercukur sempurna. Kemudian kulit punggung yang telah dicukur rambutnya dibiarkan selama 2 hari sebelum perlakuan. Hal ini untuk menghindari adanya inflamasi yang disebabkan oleh pencukuran dan pemberian fit. Kemudian dilakukan pembuatan larutan karagenin 4,5%. Setelah itu dilakukan pengujian ekstrak etanol kulit jagung. Kemudian pada perlakuan hewan uji, 25 ekor mencit dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian setelah itu masuk ke tata cara analisis hasil. Yang pertama mengukur ketebalan lipat kulit punggung mencit menggunakan jangka sorong digital. Kemudian nilai selisih edema tiap jam diukur dan dihitung nilai AUC total masing-masing perlakuan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Setelah didapatkan nilai AUC total masing-masing, kemudian dapat dilakukan perhitungan nilai persen penghambatan inflamasi. Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Setelah dilakukan analisis data, kemudian dilakukan analisis secara statistik. Dilakukan uji Shapiro-Wilk. Kemudian jika data terdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan uji one way ANOVA, dan kemudian jika terdapat signifikansi maka dilakukan post hoc test Q-test. Kemudian jika data tidak normal dilakukan uji Kruskal-Wallis, kemudian dapat dilanjutkan dengan uji post hoc test Mann-Whitney. Kemudian hasil dan pembahasan.
Yang pertama, hasil ethical clearance telah disetujui oleh Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kedua, tanaman jagung yang diperoleh dari pengusaha makanan olahan jagung di daerah Klaten yang digunakan untuk penelitian ini adalah benar tanaman jagung Siamese L. Kemudian, ini merupakan hasil kalibrasi jangka sorong digital. Kemudian yang pertama dilakukan pembuatan simplisia. Kulit jagung dicuci terlebih dahulu menggunakan air bersih mengalir untuk menghilangkan bahan pengotor pada kulit jagung. Kemudian kulit jagung setelahnya dikeringkan di dalam oven dengan suhu 50 derajat Celcius hingga kulit jagung mudah untuk dihancurkan ketika diremas. Setelah itu kulit jagung yang sudah kering kemudian diserbuk dengan menggunakan grinder elektrik. Kemudian setelah dilakukan penyerbukan kulit jagung kemudian diayak menggunakan ayakan nomor mesh 60. Kemudian dilakukan penetapan kadar air pada simplisia dengan metode destilasi toluene. Kemudian didapatkan hasil penetapan kadar air simplisia adalah 7%. Hasil ini dapat dinyatakan sudah memenuhi persyaratan dikarenakan syarat kadar air simplisia yang baik adalah kurang dari 10%. Ini menurut Utami 2017. Selanjutnya adalah pembuatan ekstrak. Pembuatan ekstrak etanol kulit jagung ini menggunakan metode maserasi yang mengacu pada penelitian Roh 2016. Sebanyak 150 gram serbuk kulit jagung dimaserasi menggunakan penyari etanol 70% selama 24 jam pada air yang ditutup dengan aluminium foil. Setelah itu hasil maserasi kemudian disaring dengan kertas saring dibantu penyaring vakum untuk mendapatkan filtratnya. Kemudian hasil filtrat kemudian diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator sampai ekstrak mengental. Rotary ini mampu melakukan evaporasi dengan sangat cepat terutama bila dibantu oleh vakum menurut Sanjaya 2007. Selanjutnya dilakukan penimbangan bobot tetap. Ekstrak kental mencapai bobot tetap apabila perbedaan 2 kali penimbangan berturut-turut setelah dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 derajat selama 1 jam tidak lebih dari 0,25% atau perbedaan penimbangan seperti di atas tidak melebihi 0,5 mg pada penimbangan dengan timbangan analitik. Kemudian didapatkan hasil total bobot tetap ekstrak kental yang didapatkan adalah 34,6237 gram dengan rendemen ekstrak yaitu 23,0825%. Setelah itu dilakukan screening fitokimia. Yang pertama dilakukan screening fitokimia terhadap flavonoid. Hasil yang didapatkan adalah perubahan warna ekstrak dari yang awalnya coklat tua berubah menjadi kuning. Hasil yang didapatkan sesuai dengan teori yaitu saat 1 ml ekstrak ditambahkan dengan beberapa tetes HCl pekat, kemudian ditambahkan sedikit serbuk Mg, maka akan terjadi perubahan warna kuning yang menandakan reaksi positif adanya kandungan senyawa flavonoid menurut Ika Linus 2015. Kemudian selanjutnya hasil screening fitokimia dari saponin. Hasil uji saponin ini juga menunjukkan hasil yang positif, ditunjukkan dengan terbentuknya busa yang stabil setinggi kurang lebih 1 cm yang tidak hilang selama 30 detik. Hasil ini sudah sesuai dengan teori Dayanti 2012 yaitu apabila terbentuk busa yang stabil setelah ditambahkan 10 ml aquades dan dikocok selama 30 detik lalu terbentuk busa yang stabil atau tidak hilang selama 30 detik maka identifikasi menunjukkan adanya saponin. Kemudian setelah jadi ekstrak dibuat menjadi bentuk krim dengan 3 konsentrasi yaitu 0,5%, 1%, dan 1,5% B per B. Kemudian krim dilakukan uji organoleptis. Dari uji organoleptis krim konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5% B per B tidak memiliki bau tengik serta warnanya putih sedikit kekuningan dan memiliki bentuk semi padat. Krim juga diuji homogenitasnya dan untuk hasilnya didapatkan bahwa sediaan krim ekstrak kulit jagung konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5% memenuhi syarat homogenitas, yaitu tidak terlihat partikel kasar menurut Askia 2017. Kemudian hasil pengujian aktivitas antiinflamasi
dapat dilihat dari kemampuan ekstrak etanol kulit jagung dalam mengurangi edema pada kulit punggung mencit akibat dari injeksi karagenin 4,5% secara subkutan yang digambarkan dengan penurunan nilai AUC total dan dilihat dari besarnya persen penghambatan inflamasi dari masing-masing perlakuan. Hasil rata-rata selisih tebal lipat kulit punggung mencit dari waktu pengukuran jam ke-1 hingga jam ke-6 dapat dilihat pada grafik ini. Grafik ini menunjukkan peningkatan tebal edema yang paling besar adalah pada kelompok kontrol negatif, sedangkan untuk kelompok kontrol positif dan konsentrasi 1,5% menunjukkan peningkatan tebal edema terendah yang hampir sama. Sedangkan untuk konsentrasi 0,5 dan 1% menunjukkan peningkatan tebal edema di bawah kelompok kontrol negatif. Kemudian setelah mendapatkan nilai selisih tebal rata-rata kulit punggung mencit, dilakukan perhitungan nilai AUC dari setiap kelompok perlakuan. AUC ini menggambarkan besaran volume edema yang dihasilkan oleh masing-masing kelompok tiap satuan waktu. Semakin besar nilai AUC, maka aktivitas antiinflamasi suatu zat dalam menurunkan volume edema semakin kecil. Ini menurut Anggraini 2016. Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil nilai AUC terbesar pada kelompok kontrol karagenin, sedangkan untuk nilai AUC paling rendah pada kelompok Voltaren. Untuk 3 kelompok perlakuan konsentrasi diketahui terjadi penurunan nilai AUC seiring dengan peningkatan konsentrasi krim ekstrak etanol kulit jagung. Kemudian setelah didapatkan nilai AUC, selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung persen penghambatan inflamasi. Semakin besar nilai persen penghambatan, maka semakin besar efek antiinflamasinya. Untuk hasil persen inflamasi diperoleh pada kelompok kontrol negatif menunjukkan bahwa krim ekstrak etanol kulit jagung tidak menunjukkan aktivitas penghambatan inflamasi, dikarenakan didapatkan hasil penghambatan inflamasi sebesar minus 0,02%. Sedangkan pada kelompok kontrol positif didapatkan hasil tertinggi sebesar 39,49%. Sedangkan untuk 3 kelompok perlakuan konsentrasi terjadi peningkatan persen penghambatan seiring dengan dilakukannya peningkatan konsentrasi krim ekstrak etanol kulit jagung. Setelah itu dilakukan uji analisis statistik nilai AUC dan persen penghambatan inflamasi. Kemudian dilakukan pengujian normalitas secara statistik dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dapat dilihat dari P lebih dari 0,05. Kemudian setelah data terdistribusi normal dilakukan dengan uji one way ANOVA dengan taraf kepercayaan 95% dan diperoleh P value 0,000. Selanjutnya dilakukan uji post-hoc test, gift test untuk mengetahui adanya perbedaan pada masing-masing kelompok uji. Jika nilai P kurang dari 0,05, maka secara statistik data tersebut dapat dikatakan berbeda bermakna. Kontrol positif memberikan nilai persen penghambatan inflamasi yang paling besar dan juga secara statistik menunjukkan hasil berbeda secara bermakna terhadap karagenin. Selain itu, kontrol positif menunjukkan hasil berbeda tidak bermakna terhadap krim ekstrak etanol kulit jagung konsentrasi 1,5%. Sedangkan pada konsentrasi 0,5 dan konsentrasi 1%, ekstrak menunjukkan hasil yang berbeda bermakna terhadap kelompok kontrol positif. Hal ini mengindikasikan bahwa krim ekstrak etanol kulit jagung 1,5% memiliki aktivitas yang serupa atau hampir mirip dengan kontrol positif secara statistik. Kemudian secara statistik ketiga konsentrasi menunjukkan hasil berbeda tidak bermakna terhadap kontrol negatif. Dengan demikian belum didapatkan konsentrasi ekstrak yang optimum di dalam krim. Hal ini kemungkinan disebabkan karena konsentrasi senyawa yang diprediksi bertanggung jawab dalam aktivitas antiinflamasi yaitu flavonoid dan saponin masih terlalu rendah, dan sampel ekstrak yang digunakan masih mengandung berbagai macam senyawa. Namun jika dilihat pada tabel 1, ketiga konsentrasi memiliki aktivitas inflamasi
yang dapat dilihat dari nilai persen penghambatan inflamasi yang meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa krim ekstrak etanol kulit jagung ZMSL mempunyai efek antiinflamasi, ditunjukkan dengan adanya nilai persen penghambatan inflamasi. Namun belum didapatkan konsentrasi optimum, diduga karena konsentrasi flavonoid dan saponin masih terlalu rendah, dan sampel ekstrak yang digunakan masih mengandung berbagai macam senyawa. Selanjutnya, saran. Dalam penelitian ini belum didapatkan konsentrasi optimum, sehingga perlu dilakukan peningkatan konsentrasi atau kombinasi ekstrak tanaman yang diprediksi memiliki aktivitas antiinflamasi, sehingga dapat menimbulkan efek antiinflamasi yang sinergis. Sekian, terima kasih.